Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Apakah masih semangat? Alhamdulillah. Oke, masih semangat ya. Meskipun sudah siang-siang begini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang daya dan energi. Kemarin Ibu sudah membagikan bahan ajar terkait materi daya dan energi. Apakah sudah dibaca? Sudah. Oke, kalau sudah dibaca, mari kita refresh kita dulu ya. Nah, apakah kalian pernah melihat alat-alat ini? Pernah. Kalian lihatnya di mana? Di rumah. Dari ketiga alat ini, apa persamaannya? Seperti listrik. Sama menggunakan Listrik. Kok kalian tahu ini menggunakan listrik itu bagaimana? Ini lampu pakai kabel yang begini. Pakai kabel. Ada yang lain? Karena nyala Bu. Karena nyala ya. Ada yang bisa menambahkan? Mbak Tiara, bisa menambahkan? Karena ada perubahan energi Bu, seperti pada lampu energi listriknya berubah menjadi cahaya. Oke, karena ada perubahan energi ya. Betul semua ya. Ketiga alat ini termasuk sebagai alat yang menggunakan energi listrik karena menggunakan listrik untuk menyalakannya. Nah, gimana kita bisa tahu alat ini tuh mengubah energi listrik menjadi energi yang lain seperti pada lampu tadi ya. Listriknya diubah menjadi cahaya. Nah, karena ketiga alat ini adalah alat listrik, maka setiap dari alat ini itu memiliki daya yang berbeda. Ada yang masih ingat daya itu apa? Mbak Nada? Nggak tahu Bu. Tangannya mana ada? Kalau saya lagi menjelaskan itu bisa diperhatikan ya. Iya Bu, maaf Bu. Oke, yang lain ada yang bisa membantu Mbak Nada? Saya Bu. Baik, Mbak Jenis. Daya itu total energi per satuan waktu. Oke, benar ya. Daya itu adalah total energi bersatuan waktu. Maka energi sendiri adalah daya dikali waktu. Jadi penggunaan energi listrik itu bisa dihitung dengan persamaan ini. E sebagai energi listrik dengan satuan kWh, T sebagai daya listrik, dan T sebagai waktu pemakaian. Hari ini Ibu mau mengenalkan sesuatu nih, semuanya bawa HP sekarang? Bawa. Oke, bisa dibuka HP-nya, atau kalau ada laptop bisa dibuka laptopnya. Baik Ibu. Kalian pernah pakai kalkulator nggak? Pernah. Kalian pakai kalkulator itu apa? Untuk hitung. Gitu. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara kerja kalkulator itu. Nah, saat kalian memasukkan angka, misalnya angka 10 dan 5, itu kan langsung keluar hasilnya 15. Nah, sebenarnya untuk menghitung itu di kalkulator itu cara kerjanya dibaliknya itu otomatis sehingga dapat menghasilkan angka 15. Hari ini Ibu akan mengajarkan kalian bagaimana sih cara kerja kalkulator itu agar bisa menghitung dengan hasilnya 15. Nah, semuanya bisa buka Google Colab, search di Google ya. Baik Ibu. Oke, sudah dibuka semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah dibuka bisa lihat di layar ini ada dua perintah utama yaitu float sama print. Untuk float itu kita agar bisa memasukkan angka sehingga nanti dimasukkan ke sini. Untuk print itu untuk menampilkan hasil dari perhitungan yang kita lakukan. Kita coba ya tadi mau pakai angka berapa? 10. Tambah berapa? 222. Hasilnya Oke, sekarang kita coba ke lembar kerja peserta didik yang sudah saya kirimkan ke WA kalian. Silahkan dibuka. Sudah Ibu. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, silahkan mengisi data diri kalian, nama, kelas, dan nomor absen. Baik Ibu. Sudah Ibu. Sudah. Sekarang lanjut ke halaman 3. Baik, sudah Bu. Nah, sudah.
Sudah. Nah, di halaman 3 ini, silahkan kalian baca kasus yang ada di halaman 3. Lalu, kalian tuliskan informasi apa saja yang kalian ketahui dari kasus tersebut di kolom yang sudah ada. Baik, Ibu. Oke, semuanya sudah selesai membaca? Sudah. Mbak Putri ngapain? Sudah selesai membaca Mbak Putri? Oke. Kalau sudah bisa minta tolong apa saja informasi yang sudah Mbak Putri tuliskan tadi? Ini, Bu. Baik, silakan Mbak Amel. Belum. Yang ini, Bu. Dari informasi tadi dapat diketahui ada alatnya, Bu, terus ada dayanya dari setiap perangkat sama total pemakaian hari untuk yang dicari itu ada tanggal mesin dan pada listrik per bulannya, Bu. Oke, baik sekali ya Mbak Putri, bisa fokus lagi ya Mbak Putri. Ya, Bu, Mas, ya, Bu. Baik. Oke, karena sudah ditulis informasinya tadi, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, di sini kalian bisa melihat tadi kan sudah ada datasetnya di awal. Terus di bawahnya ada link Google Colab. Sudah belajar tadi ya? Sudah. Oke, dari link ini kalian analisis apa saja sih yang perlu kalian lakukan untuk membantu Raka memecahkan masalah tentang tagihannya. Oke? Ini dikerjakan dalam kelompok ya. Baik. Kelas ini akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok 1 di sebelah kiri Ibu dan kelompok 2 di sebelah kanan Ibu. Silakan berkumpul dengan kelompoknya ya. Baik, Ibu. Sudah berkumpul dengan kelompoknya ya. Sudah. Nah, nanti kalau sudah selesai didiskusikan rata-ratanya, kalian bisa menarik kata-kata ini. Kan ada kalimat-kalimat ini, itu nanti ditarik, diurutkan ya agar bisa memudahkan kalian untuk memecahkan masalah di kelompok tersebut. Silakan didiskusikan. Baik, Ibu. menghitung tagihan yang dibayar, terus kita analisis apa yang paling boros, terus mau semua kita diprogram. Benar ya? Semangat ya. Semuanya sudah selesai menyusunnya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nah, kalau melihat dari alur, itu kita sudah di tahap mana nih? Sudah di tahap informasi yang ada. Nah, kita selanjutnya lakukan apa? Mbak Nira sama Mbak Tiara bisa menjawab? Tidak bisa, Bu. Makanya ya, kalau sudah Ibu jelaskan, itu bisa diperhatikan ya Mbak Nira sama Mbak Tiara. Iya, Bu. Maaf ya, Bu. Oke, ada yang mau? Selanjutnya kita harus melakukan apa? Menghitung total energi. Ya, kita selanjutnya harus menghitung total energi listrik. Menghitungnya itu kita akan menggunakan Google Colab. Saat menghitung, nanti kita asumsikan dalam sebulan itu ada 30 hari ya. Ya. Terus biaya per KWH-nya dalam 1 bulan itu Rp2.000. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Oke, silakan dikerjakan dalam kelompok. Baik.
Sudah selesai mengerjakan semuanya? Sudah. Oke, Ibu mau tahu dari hasil kelompoknya Mbak Putri, hasil kelompoknya berapa Mbak Hasilnya? Hasilnya itu 247.560 rupiah Bu. Oke, untuk kelompoknya Mbak Mel? Nih Bu,